kedua ilmu maqasid atau yang menjadi tujuan intinya. Ilmu alat ini, yang namanya ilmu alat itu digunakan sebagai alat atau perantara. Contohnya yang belajar di arsitektur itu tidak serta-merta langsung bisa menggambar, tidak. Tapi harus belajar ilmu matematika dulu. Begitu juga dengan ilmu agama. Jadi harus ada alat. Tidak boleh langsung memberikan hukum dalam ilmu fikih. Misalnya ini haram, ini halal, ini mubah. Itu tidak boleh, harus pakai alat dulu. Dan semua ilmu begitu, termasuk ilmu agama. Nah, bagi penuntut ilmu, khususnya penuntut ilmu agama, itu tidak boleh sekali-kali meninggalkan yang namanya ilmu alat atau ilmu penunjang. Nah, di antara ilmu yang sangat penting dan pertama yang harus kita ketahui adalah ilmu nahwu yang menjadi pembahasan kita pada malam ini. Oke, adik-adik sekalian. Jadi di sini saya ada buku yang saya baca namanya kitab Tuhfatus Saniyah. Jadi ini merupakan penjelasan dari kitab kecil yang namanya Ajurumiyah. Jadi Jurumiyah ini dipelajari di pondok, tapi mungkin penjelasannya beda. Jadi kitab di sini namanya Tuhfatus Saniyah. Nah, untuk adik-adik sekalian, kenapa kita harus belajar ilmu nahwu dan apa itu ilmu nahwu? Jadi ilmu nahwu itu adalah ilmu tentang kaidah-kaidah yang dengan kaidah-kaidah itu akan diketahui akhir baris kalimat. Jadi tujuan daripada ilmu nahwu itu adalah untuk mengetahui akhir baris kalimat. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa bismi akhirnya itu adalah kasrah? Kenapa bismi? Kenapa bukan bisma atau bismu? Jadi itu tujuannya ilmu nahwu. Kenapa bismi? Terus bismillahi. Kenapa Allahi? Bukan Allahu atau Allaha. Jadi tujuannya ilmu nahwu itu untuk mengetahui baris akhir sebuah kata dalam kalimat. Sudah? Jadi itu tujuan daripada ilmu nahwu. Jadi ilmu nahwu itu ilmu yang berisi kaidah. Dan dengan kaidah tersebut kita bisa mengetahui akhir baris dari sebuah kata pada kalimat. Kenapa ini penting untuk dipelajari? Karena ketika salah dalam membaca akhir kalimat itu akan mengaruhi arti dan maksudnya. Contohnya, jadi sejarah ilmu nahwu. Kita beralih ke sejarah ilmu nahwu. Jadi ilmu nahwu itu sebenarnya digunakan pada zaman Rasulullah. Rasulullah bahkan sebelum Rasulullah orang-orang Arab itu menggunakan ilmu nahwu. Jadi tapi mereka tidak belajar kaidah karena sudah dipraktekkan secara langsung. Tidak perlu belajar, bukan kayak kita orang Indonesia yang harus belajar, tidak. Karena mereka bahasanya sendiri, jadi tidak perlu ada misalnya fa'il harus marfu, tidak perlu mereka. Jadi Rasulullah dan sahabat pun, sahabat-sahabatnya itu berbicara bahasa Arab dengan kaidah, tapi tidak belajar kaidah-kaidahnya karena sudah melekat dalam diri mereka. Begitu. Nah, kapan kemudian ilmu nahwu itu dikarang menjadi sebuah buku atau dikumpulkan dalam sebuah buku itu pada masa atau pada zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib. Jadi ilmu nahwu pertama kali dibukukan itu pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Orang yang pertama menuliskan ilmu nahwu ini namanya Imam Abu Aswad Ad-Duwali. Saya ulangi, Imam Abu Aswad Ad-Duwali yang pertama kali menuliskan ilmu nahwu atas perintah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kenapa
Karena pernah suatu malam Imam Abu Aswad Ad-Duali ini duduk bersama dengan anaknya. Terus mereka melihat di langit di malam hari. Nah, anaknya ini terus berujar, "Ma ahsanus sama." Jadi yang dikatakan anaknya ini, "Ma ahsanus sama." Jadi perhatikan baik-baik. "Ma ahsanus sama." Terus Imam Abu Aswad Ad-Duali ini langsung menjawab, "An-nujum." Terus heran anaknya, "Kenapa dijawab an-nujum?" Nah, saya tidak bertanya. Itu jawaban anaknya. "Kenapa Bapak katanya menjawab an-nujum?" Nah, saya tidak bertanya. Terus bilangi Abu Aswad Duali, Imam Abu Aswad Ad-Duali ini mengatakan ke anaknya, "Karena kamu bertanya tadi, jadi kalimatmu itu bentuk pertanyaan." Terus bilang anaknya, "Saya tidak bertanya, tapi saya mengungkapkan ketakjuban." Maksud dari anaknya ini, dia mau mengatakan kalau dalam bahasa Indonesia, indahnya langit di malam hari." Itu yang mau sebut. Nah, terus bilangi Imam Abu Aswad Ad-Duali, "Kalau begitu salah perkataanmu. Seharusnya bukan ma ahsanus sama, tapi ma ahsanas sama." Jadi perbedaannya cuma satu harakat saja, langsung beda artinya. Jadi ini pentingnya ilmu nahwu. Dari kalimat ma ahsanus sama dengan ma ahsanas sama itu sudah beda artinya. Satu pertanyaan, satu pernyataan. Di sini paham? Kalau paham coba angkat begininya. Oke, siap. Ada beberapa orang yang paham. Siap. Jadi saya ulangi secara ringkas bahwa ilmu nahwu itu digunakan untuk mengetahui akhir baris akhir sebuah kata dalam kalimat. Nah, sejarahnya tadi itu dengan Imam Abu Aswad Ad-Duali dengan anaknya yang sebenarnya ingin menyampaikan ketakjuban ataupun keheranan karena heran melihat indahnya langit di malam hari, namun dia mengatakan ma ahsanus sama, terus dibantah oleh ayahnya sendiri, bilang salah, bukan ma ahsanus sama tapi ma ahsanas sama, begitu. Nah, dengan peristiwa ini terus Imam Abu Aswad Ad-Duali mengadu ke Imam Ali bin Abi Thalib. Setelah mengadu, maka Imam Ali bin Abi Thalib itu langsung memerintahkan kepada Abu Aswad Ad-Duali untuk mengarang ilmu nahwu. Jadi itu sejarah dari ilmu nahwu. Oke, itu tadi sejarahnya. Kenapa penting belajar ilmu nahwu? Karena kalau kita salah membaca sebuah kalimat atau kata, itu akan mempengaruhi artinya. Apalagi kalau Al-Quran yang dibaca, itu fatal sekali. Bisa-bisa kita berdosa kalau baca Al-Quran dengan salah baris. Nah, makanya kita wajib, bisa dibilang wajib untuk belajar ilmu nahwu. Nah, tadi saya kembali eh, ke awal tadi bahwa ilmu agama itu ada dua, ada namanya ilmu alat atau ilmu penunjang, yang kedua ilmu maqasid. Ilmu maqasid ini itulah fikih, akidah, terus apalagi tasawuf. Itu namanya ilmu maqasid yang menjadi tujuan. Nah, untuk sampai ke tujuan ini di ilmu akidah ataupun ilmu fikih harus dengan alat. Alatnya tadi salah satunya ilmu nahwu, ilmu sarah, ilmu balaghah, ilmu mantik, ilmu yang lain itu. Jadi tidak boleh langsung belajar ilmu fikih sebelum nahwunya bagus. Tidak boleh belajar ilmu sarah, tidak boleh belajar akidah sebelum ilmu alatnya bagus. Nah, dari ilmu alat ini banyak ulama yang merangkum menjadi 12 ilmu alat. Tadi tidak saya sebutkan semua karena ulama sendiri berbeda pendapat dalam menentukan yang mana saja yang dimasukkan dalam
kategori ilmu alat. Nah, tapi yang masyhur, yang sering kita dengar itu ada 12 ilmu. Jadi perlu adik-adik semua ketahui bahwa dalam belajar itu harus ada namanya sesuai tingkatan. Jadi anak SD itu tidak boleh atau tidak bisa langsung belajar pelajaran anak SMA, tidak boleh. Begitu juga kita yang anak baru tidak boleh langsung belajar ilmu yang dipelajari oleh orang di kuliah, tidak boleh. Itu ada tahapan-tahapannya. Nah, begitu juga dalam ilmu agama. Nah, khusus ilmu alat ini masing-masing ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama yaitu namanya mubtadi atau pemula. Dari untuk mempelajari sebuah ilmu itu ada tingkatannya. Yang pertama mubtadi atau pemula. Yang kedua mutawassid atau yang menengah. Yang ketiga muntaha atau muntahi, itu jenjang akhir. Jadi ada 3 tingkatan. Orang yang baru belajar tidak boleh langsung naik ke tingkat yang ketiga, tidak boleh. Tapi harus melalui tahapan-tahapan supaya ilmunya itu tersusunnya rapi, tersusunnya bagus, pemahamannya itu lengkap. Contohnya dalam ilmu nahwu ini ada 3 tingkatan. Yang pertama itu namanya, ini contoh kecil saja. Yang pertama namanya ajurumiyah, itu yang kita pelajari di pondok. Nama kitabnya ajurumiyah. Yang kedua, untuk tahap kedua namanya qatrun nada. Untuk tahap ketiga namanya Alfiyah Ibnu Malik. Jadi ada 3 tingkatan. Nah, kita yang baru belajar tidak boleh langsung ke Alfiyah Ibnu Malik. Harus belajar dari Ajurumiyah. Itulah kenapa di pondok kita diajarkan Ajurumiyah. Karena kita masih pemula. Setelah menguasai yang dasar ini, baru bisa beralih ke tahap yang kedua. Namanya Qatrun Nada. Terus beralih ke Alfiyah. Nah, dalam satu tahapan sebenarnya kita harus belajar ke 3 orang guru untuk menguasai satu tahapan. Itu cara belajarnya. Jadi ketika 12, setiap satu ilmu itu harus belajar 3 guru di setiap tingkatan, berarti satu ilmu itu butuh 9 guru. Satu ilmu, jadi ketika belajar ilmu nahwu itu kita butuh 9 guru untuk menguasai betul-betul apa itu nahwu. Nah, mudah-mudahan di pondok kita diajarkan setidaknya menggugah untuk lebih memperdalam lagi belajar ilmu nahwu. Nah, adik-adik sekalian, ini sudah berapa menit? Mana ininya? Moderator, mana moderator? Iya, Kak. Belum, masih berapa? Belum lagi. Kita mungkin bisa buka sesi pertanyaan, Kak, kalau bisa. Boleh, karena tidak usah masuk ke inti pembahasan, kita buka pertanyaan. Ini sekedar pengenalan saja. Iya. Sekarang atau nanti pas 8 sudah 30 menit? Saya kira kalau untuk saya tambahkan lagi kalau begitu. Jadi selanjutnya bagaimana hukum mempelajari ilmu nahwu? Jadi ilmu nahwu itu hukum dipelajarinya itu namanya hukumnya itu fardu kifayah. Jadi fardu kifayah ini kalau sebagian sudah belajar maka sebagiannya terbebas. Berbeda dengan fardu ain. Fardu ain ini
itu setiap orang harus belajar. Contoh dari hukum fardu ain itu seperti sholat 5 waktu. Jadi hukumnya itu fardu ain. Setiap orang harus sholat masing-masing, tidak boleh diwakilkan. Contoh dari fardu kifayah seperti sholat jenazah. Ketika sebagian orang sudah melaksanakan, maka yang lainnya sudah terbebas dari kewajiban. Begitu juga dengan ilmu nahwu. Jadi hukum belajarnya adalah fardu kifayah. Jadi untuk adik-adik sekalian di pondok, apalagi yang masih baru, pergunakan waktunya sebaik mungkin, pelajari dan hafalkan tadi itu buku Ajurumiyah sebagai dasar. Karena kalau kitab Ajurumiyah saja sudah dikuasai betul-betul, itu insya Allah sudah bisa membaca teks bahasa Arab dengan baik. Begitu. Nah, saya jelaskan sedikit lagi di ilmu-ilmu yang lain. Kalau ilmu bahasa, ilmu nahwu itu untuk mengetahui akhir atau baris akhir sebuah kalimat, sebuah kata, maka tugas dari ilmu sarf adalah untuk mengetahui perubahan kata. Jadi nanti yang baru ini akan menemukan ilmu yang namanya ilmu sarf. Saraf itu artinya sendiri adalah perubahan. Jadi di situ kita belajar bagaimana merubah sebuah kata. Contohnya, kataba. Kataba itu artinya telah menulis. Terus diubah menjadi yaktubu, sedang menulis. Terus diubah lagi menjadi apa? Misalnya, katibun, yang menulis. Terus maktubun, yang ditulis. Jadi itu tugasnya ilmu saraf. Nah, jadi masing-masing dari ilmu alat ini saling berkaitan. Tadi kalau ilmu nahwu itu untuk mengetahui baris akhir kalimat, maka ilmu saraf tugasnya untuk mengetahui perubahan kalimat, perubahan kata. Contoh, alhamdu dalam Al-Quran, alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kata alhamdu itu asal katanya adalah hamidah. Terus yahmadu. Terus hamdan atau alhamdu. Kalau ditambahkan alif lam. Jadi itu tugasnya ilmu saraf. Nah, beralih ke ilmu selanjutnya ada namanya ilmu balaghah. Ilmu balaghah ini terbagi 3. Ilmu ma'ani, ilmu badi, sama ilmu bayan. Nah, di ilmu balaghah ini kita akan mengetahui siyak. Kita di sini pakai perasaan. Kenapa harus bilang ini? Kenapa harus kata ini yang digunakan? Contohnya, ihdinas siratal mustaqim. Kenapa coba? Ihdinas siratal mustaqim. Kenapa kita harus berdoa lagi? Ya Allah, tunjukkanlah jalan yang lurus. Kenapa? Bukannya kita ini sudah Islam, sudah menyembah Allah, sedangkan siratal mustaqim itu atau jalan yang lurus itu adalah menyembah Allah. Bukankah kita sudah menyembah Allah? Kenapa kita harus berdoa lagi ihdinas siratal mustaqim? Jadi di sini tugasnya ilmu balaghah. Kenapa menggunakan ihdina? Itu dalam ilmu balaghah artinya adalah untuk at-tasabbut, yang bukan al-istimrar, yaitu untuk berkesinambungan. Kenapa digunakan ihdinas siratal mustaqim? Jadi kita tidak meminta lagi untuk diberikan jalan yang lurus, bukan. Tetapi di situ diberikan untuk berkesinambungan. Jadi ini tujuannya ilmu balaghah. Nah, untuk selanjutnya ada lagi ilmu mantik. Ilmu mantik ini salah satu tujuannya yaitu untuk mengerti apa yang dibicarakan oleh orang lain. Salah satu contohnya, ketika kita di kamar, terus di kamar sebelah ada suara orang bicara, jadi ilmu mantik ini menunjukkan kita bahwa di sebelah itu ada orang. Ini tugasnya ilmu mantik.
Ini salah satu contoh sederhananya. Nanti kita beralih ke ilmu usul fikih. Jadi Al-Quran itu penuh dengan mantik, penuh dengan balaghah, penuh dengan nahwu, penuh dengan saraf. Dan terlebih ilmu usul fikih. Contohnya, dalam Al-Quran dikatakan, wala taqul lahuma uffin. Wala taqul lahuma uffin. Jangan sekali-kali mengatakan kepada orang tua. Nah, kalau kita sekedar membaca saja, berarti kalau dipukul orang tua tak boleh, karena Al-Quran cuma melarang jangan berkata Tapi di sini kita menggunakan ilmu alat, namanya ilmu usul fikih. Nah, dalam ilmu usul fikih ada kaidahnya, ada aturannya. Bahwa ketika yang kecil itu dilarang, berarti lebih-lebih yang besar itu lebih dilarang lagi. Kalau bilang saja tidak boleh, apalagi dipukul, begitu. Contoh sederhananya, ada peraturan di kelas, jangan meludah di kelas. Kalau begitu boleh kencing, tidak boleh. Meludah saja dilarang, apalagi kencing. Begitu ilmu usul fikih. Jadi untuk adik-adik semua yang baru ataupun yang lama, silahkan perbaiki belajarnya di pondok. Insya Allah, kalau belajar baik-baik, nanti jadi orang yang berilmu semua, orang yang paham agama. Supaya tidak sembarang kita sampaikan ke orang lain. Oke, selanjutnya saya serahkan ke saudara ataupun Ustadz, maaf, kepada Ustadz Ian Adriansyah. Belum bersatu, Ustaz. Ya Allah. Terima kasih Ustaz Muhammad tadi Amir. Tadi mungkin chat saya 30 menit ya Ustaz. Tadi saya bilang 30 menit. Ya. Tapi mungkin ada adik-adik sekalian atau Ustaz yang sempat hadir, para guru, Ustazah, atau para alumni yang ingin bertanya, silahkan menuliskan di kolom komentar namanya, kemudian ingin bertanya, nanti saya on-kan audionya, kemudian dipersilahkan untuk bertanya. Sebagai informasi, pengajian malam ini yaitu Ustaz Haji Sulaiman membawakan kitab judulnya kalau tidak salah. Tapi karena satu faktor beliau tidak sempat hadir. Ini silakan Muspira. Silakan Muspira diaktifkan audionya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau bertanya Ustaz, Ya. mana yang bagi pemula mana yang lebih penting, ilmu nahwu atau ilmu sorof dulu yang dipelajari Ustaz? Oh iya. Terima kasih Ustaz. Iya Ustaz. Terima kasih kepada Adik Muspira atas pertanyaannya. Kepada teman-teman semua, mudah-mudahan bisa disimak juga sebagai pembelajaran. Jadi sebenarnya, kita berbicara sebenarnya. Yang pertama kali harus dikuasai bagi seorang pemula, yaitu mufradat. Jadi harus belajar mufradat dulu. Harus menghafal mufradat dulu. Setelah itu baru ke ilmu sharaf. Bagaimana mufradat kita yang kita hafal tadi itu bagaimana caranya bisa diubah-ubah. Jadi isim fa'il, jadi objek ataupun subjek itu bisa. Contohnya, saya baru belajar bahasa Arab. Saya menghafal kata katabah. Ataupun misalnya akala atau qala. Jadi itu semua mufradat atau kalimat ataupun kata yang saya hafalkan. Nah, setelah itu saya belajar ilmu sharaf. Bagaimana saya mengubah kata yang saya hafal tadi ke bentuk kata yang lain. Contohnya kataba. Terus yaktubu. Terus kutuban, katibun, maktubun, uktub, la taktub,
maktubun. Jadi begitu. Nah, setelah itu untuk ilmu nahwu digunakan ketika kalimat itu sudah disusun. Jadi sebenarnya ilmu saraf dulu baru ilmu nahwu. Itu sebenarnya. Tapi yang terjadi di lapangan itu ilmu nahwu dulu baru ilmu saraf. Tapi itu tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kalau bisa berbarengan ataupun sama-sama, jalan sama-sama. Sambil kita belajar merubah kalimat, kata. Saya sering sebut kalimat karena bahasa Arabnya kata itu adalah kalimat ya. Jadi berbarengan sambil kita belajar bagaimana merubah kata, kita juga belajar bagaimana menentukan baris akhir ketika kata itu sudah disusun. Contohnya, katabtu fil kitabi. Jadi di sini Alkitab itu asal katanya sama dengan katabtu. Jadi kataba. Jadi di sini sambil belajar saraf, belajar nahwu juga. Katabtu fil alal kitabi atau fil kitabi. Jadi di sini katabtu u-nya itu tugasnya ilmu nahwu. Fil kitabi i-nya itu, b-nya itu tugasnya ilmu nahwu. Tapi dari berubahnya katabtu, kataba menjadi katabtu dan alkitab itu tugasnya ilmu saraf begitu. Jadi sebenarnya nahwu mufradat, menghafal mufradat dulu, terus saraf dulu, baru nahwu. Itu sebenarnya. Tapi tidak apa-apa kalau nahwu atau saraf dulu. Ya. Atau berbarengan. Apa yang istilah ini, Ustaz? Istilahnya Pak Haji Sulaiman, nahwunya ibu, sarafnya bapak ya? Ya. Jadi nahwu itu ilmunya ibunya bahasa Arab. Ya. Sedangkan saraf itu bapaknya. Tidak boleh dipisah. Tidak bisa dipisah. Jadi antara bapak dan ibu ini harus sama-sama terus. Ya. Tidak boleh dipisah. Alhamdulillah. Itu. Jadi tidak bisa dipisah ya antara ilmu nahwu dan ilmu saraf. Nanti pas masuk pondok, nanti akan ada pelajarannya di kelas, begitu juga pelajarannya pas pengajian. Tapi saya pesankan yang paling penting itu perbanyak menghafal kosakata. Itu yang paling utama. Begitu. Perbanyak kosakatanya. Nah, jadi Ustadz Kak Arisal Amir ini itu sekarang sedang melanjutkan studinya di Mesir. Mungkin ada sebagian adik-adik yang tidak tahu atau belum mengetahui yang mau mengisi pengajian kita pada malam hari ini waktu Indonesia, sedangkan di sana waktu Mesir itu masih siang. Beliau sekarang sedang menempuh pendidikan di Mesir. Mungkin ada Latifa Aulia. Aduh, enggak, ini bertanya Ustaz, mau kapan masuk? Oh, saya kira pertanyaan apa ini, bertanya kapan masuk pondok. Masuk pondoknya itu belum ada karena Indonesia sekarang ya masih pandemi, begitu pula di ini ya Ustaz ya, di Mesir ya. Ya. Masih belum. Pandemi juga. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Ustadz atau Ustazah yang sempat hadir maupun alumni Kakanda, Adinda yang sempat mengikuti pengajian, atau mungkin santri baru ataupun yang masih berstatus santri yang ingin bertanya selagi kita dapat waktunya Ustadz Arisal Amir, karena beliau juga sibuk sekali kayaknya ini karena beliau juga ketua salah satu himpunan mahasiswa di Mesir sana, jadi agak susah waktunya diambil. Mungkin ada yang ingin bertanya, silahkan menuliskan namanya, kemudian ingin bertanya. Nanti saya on-kan audionya. Silahkan, mungkin ini ada Akila, ada Nadia, ada Sayyidah yang kalau mau bertanya silahkan. Iman, ada Nur Haliza, Mama Aidil, Salika, masih banyak lagi. Anugrah, Raihana. Aduh, ini Ustaz, mereka pada bertanya ini Ustaz.
kapan masuk pondok. Iya, Sabar, belajar di rumah saja. iya, sabar belajar di Kalau rumah di dulu. rumah gunakan kesempatannya untuk menghafal kosakata. Jadi minimalnya itu 10 kosakata per hari. Jadi Iya, kalau selama 1 bulan itu sudah 300 kosakata. 300 kosakata. Itu kalau 10. Mungkin ada yang bisa sampai 50 per hari, itu lebih bagus lagi. Iya. Salah satu ini ya bekal. Kalau nanti kalau misalnya mau kejar ini. Ini saat ada pertanyaan dari Andi Nur Ilmiah Sakina. Silahkan diaktifkan audionya. Karena beberapa menit lagi kita akan selesai karena sudah salawat ya. Silahkan Andi Nur Ilmiah Sakina. Ya, diaktifkan audionya. Andi Nur Ilmiah Sakina, silakan diaktifkan audionya. Oh iya, bisa. Mungkin ada ini pertanyaannya, Ustaz. Ustaz, apa hukumnya jika membohongi orang tua karena takut melukai hati orang tua? Dia ini bisa lewat chat saja ya. Beliau tidak mau mengaktifkan audio, Ustaz. Ya, silakan Ustaz, mungkin bisa dijawab. Kenapa bentuk pertanyaannya seperti itu? Iya. Belum pantas untuk menjawab, tapi sekedar saya sampaikan bahwa yang namanya bohong itu adalah dosa. Jadi bohong itu asalnya dosa. Baru kita bohong itu untuk kebaikan itu tidak apa-apa. Contohnya ada orang yang sebenarnya dia tidak salah, tetapi dikejar sama penjahat lah. Nah, orang ini bersembunyi di rumah kita, terus penjahatnya datang, terus bilang, kamu lihat ini tidak? Itu kita di sini posisinya boleh bohong, demi untuk menyelamatkan nyawa. Tapi ketika membohongi orang tua, nah ketika kita bohong pada saat itu, dan itu merugikan orang tua, merugikan diri kita, itu tidak boleh. Jadi harus jujur-jujuran sama orang tua. Oke. Karena kalau kita sudah berbicara jujur dengan orang tua, mungkin orang tua bisa memberikan nasihat atau memberikan solusi terhadap masalah kita. Ya, itu ya. Mungkin dijawab singkat sama Ustaz Salamir ya. Jadi ada lagi bertanya, Amir di Mesir apa di? Beliau Ustaz Salamir sedang di Mesir ya. Ini memberikan materinya di Mesir. Jadi jarang-jarang ya. Ini banyak pertanyaan, Ustaz, cuma di luar dari pembahasan bisa ya, Ustaz ya. Dicoba dulu. Ini ada, saya bacakan semua, nanti mungkin saya rangkum karena waktu kita sudah mepet juga. Ustaz, apa benar jika berkurban tidak boleh memotong kuku atau rambut? Kemudian Ustaz, kalau nanti di akhirat apa saja yang ditanyakan? Terus selanjutnya buku apa yang dipakai untuk mempelajari ilmu nahwu? Terus maaf Ustadz, siapa pengarang kitab Jurumiyah Ustadz dan sejarahnya bagaimana? Ini itu saya rangkumkan karena waktu juga. Silakan. Oke, saya jawab saja yang berkaitan dengan kita malam ini. Yang pertama, apa yang digunakan untuk belajar ilmu nahwu? Kitab apa maksudnya? Jadi kitab itu dalam Islam ada dua. Ada namanya kitab turos ataupun kitab klasik. Ada juga namanya kitab modern atau kontemporer. Nah, kitab klasik itu atau turos itu salah satunya Ajurumiyah. Sudah saya sebutkan tadi Ajurumiyah ataupun Imriti yang di pondok. Ataupun Qatrunada, Alfiyah, itu semua turos. Nah, untuk yang kontemporer atau modern ada Durusul Balaghah. Durusul Lughatil Arabiyah, itu banyak dijual di sini. Kayaknya di Indonesia juga ada. Begitu. Jadi silakan mau belajar dari kitab modern ataupun kitab turos. Mungkin ada karangan dari guru kita tentang ilmu nahwu, itu silahkan dipakai. Semuanya bisa membantu. Tapi lagi-lagi nanti kembali ke turos. Karena inti ilmu
dalam Islam itu dituros. Nah, siapa pengarang dari kitab Ajurumiyah? Jadi saya jelaskan di sini. Dalam Islam itu, dalam khazanah keilmuan Islam itu, kita mengenal adanya ilmu namanya buku matan. Jadi matan itu sekedar inti-intinya saja. Itu namanya matan. Kemudian setelah matan ini ada penjelasan namanya syarah. Ini syarah dari penjelasan dari matan itu namanya kitab syarah. Setelah di atasnya kitab syarah ini ada namanya hasyiyah. Jadi menjelaskan penjelasan di bawahnya. Jadi matan, syarah, hasyiyah. Jadi matan ini intinya saja. Contohnya kitab Ajurumiyah ini. Jadi matanya saja, intinya. Setelah itu dijelaskan namanya syarah. Setelah itu dijelaskan lagi namanya hasyiyah. Nah, untuk matan Ajurumiyah itu dikarang oleh Imam Abi Abdullah Muhammad bin Dawud As-Sanhaji. Jadi Imam Abi Abdullah Muhammad bin Dawud As-Sanhaji yang meninggal pada tahun 723 Hijriah. Itu pengarang dari Ajurumiyah. Nah, untuk sejarahnya sering kita dengar di pondok, bahkan di sini pun sering diperdengarkan. Pada suatu ketika ini Imam As-Sanhaji ini mengarang kitab ataupun matan dari Ajurumiyah. Kemudian beliau berdoa kepada Allah, pergi ke pinggir sungai. Beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau memang kitab ini tidak bermanfaat, tidak akan mendatangkan manfaat, silahkan tenggelamkan di air, di dasar lautan lah, di dasar sungai, begitu. Jadi Imam As-Sanhaji ini melemparkan kitabnya. Setelah itu muncul kitabnya ke permukaan. Beliau berdoa lagi, ya Allah, ketika kalau memang buku ini tidak bermanfaat, silahkan tenggelamkan saja ya Allah. Terus Imam As-Sanhaji melempar lagi ke air. Nah, muncul lagi di permukaan sampai 3 kali. Makanya kitab ini sangat bagus, sangat berkah karena merupakan karangan dari ulama besar, yaitu Imam As-Sanhaji. Yang insya Allah penuh dengan keberkahan. Begitu. Karena waktu yang mengharuskan untuk selesai, Ustaz, mungkin bisa didoakan, berdoa, Ustaz. Silakan, Ustaz. Oke, tidak panjang kita berdoa. Mudah-mudahan semua apa yang saya sampaikan bisa bisa dipahami dan bisa diamalkan. Karena ilmu itu intinya 3. Dihafal, dipahami, dan dipraktekkan. Jadi ilmu itu dihafal, dipahami, dan dipraktekkan. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam ini bisa dipahami dan insya Allah akan dipraktekkan. Doanya simple saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir ustadzana adzasidana. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atana wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, saya serahkan kembali ke Ustadz Anja, Ustadz Rian Agriansyah. Terima kasih, Ustaz, atas waktu yang diberikan. Terima kasih kepada para ustadz-ustadz yang sempat hadir, para santri
santriwati yang sempat hadir, para alumni yang sempat hadir. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.